Oke, dari Jakarta kami ajak Anda ke wilayah Palopo, Sulawesi Selatan. Ini ada seorang bocah yang berusia 2 tahun yang disiksa oleh ibu tirinya sendiri sehingga mengalami luka yang serius di beberapa bagian tubuhnya. Bocah tersebut berinisial AZ dan saat didatangi oleh tim liputan begitu ya, masih merintih menahan rasa sakit akibat luka pasca dianiaya oleh ibu tirinya sendiri. Penganiayaan itu dilakukan berkali-kali oleh pelaku hingga korban mengalami patah tulang. Dan usai dianiaya, kondisi korban sempat kritis sehingga dilarikan ke rumah sakit oleh ayah kandungnya. Saat kondisinya mulai membaik, bocah tersebut kemudian diasuh oleh sang paman. Saat ini korban masih trauma berat. Bahkan bocah tersebut masih terus minta digendong dan menangis histeris saat dilepas. Pelaku saat ini sudah ditahan di Polres Palopo dan terancam pidana penjara 5 tahun. Gak ngebayangin ya, masih usia 2 tahun harus merasakan beberapa bagian tubuh yang patah gitu akibat disiksa oleh ibu tiri sendiri. Baik, kita akan membahas mengenai hal ini dengan Nur Akbar, paman korban. Selamat pagi Pak Nur. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Neti. Waalaikumsalam. Ya, kita miris sekali membacakan berita mengenai keponakan Anda yang disiksa oleh ibu tiri. Sebenarnya apa yang menjadi alasan dari sang ibu tiri ini kok tega sih Pak? Bahkan itu usia masih 2 tahun loh Pak. Belum bisa apa-apa, belum bisa berkomentar bahwa dirinya mengalami kesakitan. Masalahnya kita nggak tahu latar belakangnya apa Mbak. Memang ponakan Anda hanya tinggal berdua dengan ibunya atau gimana Pak? Keponakan tinggal sama orang tua laki bapaknya dan sama saudaranya berdua, jadi 3 bersaudara. Cuman ini yang nomor 2, si korban selalu mendapatkan penganiayaan dari sang ibu. Oke, anaknya ada berapa Pak? Ada 3 bersaudara. Ada 3, ini yang paling kecil? Yang nomor 2 Mbak. Oh, ini yang nomor 2. Oke, kalau dari pengetahuan Pak Nur gitu ya dengan keluarga yang lain, sehari-hari atau mungkin ketika berkomunikasi, melihat secara langsung, bagaimana sih perlakuan si ibu ini atau si pelaku ini? Kita jarang berkomunikasi dengan ibunya. Sama ibu tirinya kita jarang berkomunikasi karena kita sudah beda rumah ya. Akhirnya bisa diketahui bahwa anak ini disiksa ibu tiri seperti apa Pak? Diketahui pada hari Jumat tanggal 28 April. Pada saat dia masuk di rumah sakit hari Kamis tanggal 27 April di IGD, keluarga mendapatkan informasi dari rumah sakit bahwa keponakan ada di rumah sakit. Karena sebelumnya kan, sebelum masuk di rumah sakit yang kedua kalinya ini, yang pertama sudah terjadi beberapa bulan yang lalu Mbak. Tapi buat surat perjanjian dengan lurah dan babinsa setempat untuk tidak melakukan lagi perbuatannya. Jadi dipikirnya kami dari keluarga si ibu tiri tidak melakukan lagi kesalahannya begitu, tapi dilakukan kembali. Nah, ini kan berarti udah peristiwa kedua ya Pak Nur ya. Nah, apakah sehari-hari memang di rumah gitu hanya berdua dengan ibu tirinya saja gitu sama ketika mungkin ayahnya sedang bekerja? Iya, sama ada saudara kan dia ini juga ada saudaranya di rumah yang kecil yang nomor 3. Terus ibu tirinya kan juga dia punya anak 2. Gitu, Mas Bayu. Oke, jadi apakah hanya anak yang kedua ini yang sering disiksa atau sebenarnya anak lainnya juga turut mendapatkan kekerasan dari ibu tiri ini? Baik, berarti cuma anak ini aja yang nomor 2 kerap mendapatkan penyiksaan dari sang ibu tiri. Berapa lama sih Pak pernikahan antara sang ayah anak ini dengan ibu tiri ini? Menikah bulan September 2022, belum cukup setahun Mbak berarti. Oh, oke. Berarti belum cukup setahun kekerasan sudah dilakukan 2 kali terhadap anak ini ya Pak ya? Betul sekali Mbak Rati. Iya, kalau dari kacamata Pak Nur Akbar gitu ya dan keluarga, emang karakter atau sifat si pelaku ini bagaimana sih? Kita nggak terlalu tahu sifatnya kayak gimana, Mas Bayu.
Karena kita jarang kontekan, jarang ketemu karena jauh jaraknya rumah kami dengan rumah si korban. Pak, respon dari sang ayah seperti apa, Pak? Ini 2 kali anaknya diperlakukan seperti ini. Ya responnya biasa-biasa aja kan. Katanya dia ibu tirinya tidak melakukan begini-begini, padahal sudah di depan mata kita sudah lihat ini anak sudah hampir mati, babak belur. Oh, biasa-biasa saja masih membela istrinya, begitu Pak? Iya betul sekali. Pak, Wahyu. sudah ada permintaan maaf belum dari si pelaku, Pak? Belum ada Mbak Rati. Belum ada. Saat ini keponakan Anda, Bapak rawat beserta keluarga? Benar sekali, dirawat. Kondisinya apakah masih ada luka-luka dan juga trauma yang dirasakan? Oh sangat trauma sekali ya. Setiap malam dia bangun menangis, muntah, histeris ketakutan, gemetaran badannya. Nah, dibawa karena kondisinya si anak ya masih gemetaran, muntah-muntah, masih histeris, sudah diupayakan untuk konsul ke rumah sakit atau ke dokter spesialis begitu Pak? Sebelumnya kan di rumah sakit di IGD dirawat selama kurang lebih 5 hari, terus dikeluarkan. Karena BPJS-nya juga ini kan dibekukan, katanya tidak bisa berlaku BPJS kalau kasus penganiayaan yang dilaporkan ke polisian. Jadi dibekukan BPJS-nya. Jadi kita juga mau melakukan pengobatan lanjutan, ya kita tidak bisa macam bagaimana karena BPJS-nya dibekukan kemarin begitu ngomongnya pihak BPJS, Mas Bayu. Sudah adakah mungkin komunikasi dengan pihak terkait sehingga mungkin BPJS bisa digunakan dan perawatan yang saat ini memang dibutuhkan sang anak bisa dilakukan? Ada, Mbak Rati. Iya. Okay. Baik Pak, BPJS mohon maaf sebelumnya. Kembali gitu sama pihak BPJS. Pak ini kan anak masih butuh yang namanya trauma healing, masih butuh perawatan intensif. Tapi kita mau bawa ke rumah sakit juga kayak macam gimana karena BPJS-nya kan dibekukan begitu. Sekali lagi Pak Nur, alasannya BPJS-nya dibekukan apa? Boleh diulangi lagi? Iya, BPJS-nya katanya dibekukan untuk sementara karena kalau kasus penganiayaan yang dilaporkan ke kepolisian, katanya BPJS-nya tidak berlaku macam itu, Mas Bayu. Oh, itu keterangan yang didapat dari siapa, Pak? Dari Rumah sakit. dari pihak BPJS-nya datang ke rumah sakit katanya. Oke. Oke, mungkin ini juga bisa menjadi perhatian ya. Pak Nur, singkat mungkin Pak, boleh kita tahu bahwa ibu kandung sang anak ini berada di mana Pak? Oh, sudah meninggal dunia, Mbak Rati. Baik, baik Pak Nur. Kalau begitu Pak Nur, satu lagi apa yang Pak Nur ingin sampaikan mungkin ya pada pelaku, kemudian atas peristiwa ini pada masyarakat begitu Pak? Baik, kalau yang ingin disampaikan lebih diperhatikanlah masalah apa namanya? Ini BPJS kayak macam BPJS karena ini anak masih butuh trauma healing. Pihak pemerintah setempat juga sudah belum ada konfirmasi, kata kita sudah berkoordinasi dengan dinas sosial pemerintah setempat, katanya tidak bisa, katanya harus kita alihkan ke lembaga perlindungan saksi dan korban macam itu kemarin. Jadi kita berkeluarga bersama dengan KPAI Palopo sudah berkoordinasi dengan pihak Departemen Sosial, Dinas Sosial setempat, katanya tidak bisa, harus dialihkan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, macam itu. Jadi lebih diperhatikan lagi kepada proses ke situ ya Pak ya? Iya betul, karena si anak ini masih betul-betul yang butuh perawatan intensif, trauma healing. Betul. Oke, berarti saya ulang sekali lagi, BPJS-nya dibekukan, kemudian di Dinas Sosial juga dirujuk pada LPSK begitu Pak ya? Benar Mas Bayu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Akbar sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Bapak sehat selalu, titip salam untuk sang adik ya, yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah ya. Semoga lekas pulih gitu, dan juga beraktivitas secara normal Ya nantinya. mudah-mudahan ada otoritas-otoritas yang menyaksikan tayangan ini dan juga mau mempermudah begitu Amin. Proses penyembuhan si adik ini. Sekali lagi Pak Nur Akbar, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.